Program ini bakal ruwet, bakal bundet, bakal semeraut, bakal menimbulkan rentetan masalah yang tidak berkesudahan. Ini film Begawan. Saya tidak suudon ya. Niatnya mau mencerdaskan anak-anak, mau menghapus stunting, meningkatkan kualitas SDM, justru malah bikin stres. Sudah lama ini Om Begawan berpikir dan memprediksikan apabila Presiden Prabowo nekat menjalankan program makan bergizi, ini bakalan ruwet, bundet ini implementasinya ini. Eksekusinya bakal ruwet. Lawang informasi soal program ini dari hari ke hari itu kayak debat implementasi PPN 12% yang mau naik. Ada yang bilang sido. Jadi kalau bahasa Indonesia. Yang lain bilang batal, ditunda. Terus sebelah sana bilang etol kena PPN, yang di sini bilang nggak kena. Nah, sang menteri katakan beras premium kena PPN baru, menteri yang lain sebut tidak kena. Nah, semraut lah pokoknya. Ini kabinetnya nggak match ini, nggak seragam ini. Ini mengorkestrasi para menteri-menterinya Pak Prabowo. Ini Pak Prabowo mumet ini. Nah, soal makan bergizi sama nasibnya. Dulu ada yang bilang loh, anggarannya itu 25K. Jadi satu porsi itu selawewu. Selawewu per porsi itu. Wah, itu sudah kenyang itu bagi anak-anak wis ora umum. Makin lama makin kesini anggarannya saya sudah mungkret itu. Mungkret tahu, jadi kecil. Terakhir itu dianggarkan cuma 10.000 per porsi. Itu belum sama packingnya loh ini, belum sama marginnya, belum sama transportasi dan sebagainya. Ini sampai ke anak berapa ini? Bisa mung 5.000 untuk apa? Lah bukan itu saja alasannya. Makan bergizi ini tidak disertai susu katanya. Dan program makan bergizi 10.000 itu katanya ada pungutan. Walah, lah piye? Sudah 10.000 pakai pungutan. Nasib rakyat makin ke sini kok jadi makin ke sono. Nah, ini kabarnya nih. Ini saya orang ngawur loh ini. Ini soal tambahan 2 hal tadi saya nggak ngawur. Kabar itu didengar banyak pihak yang memang mau melibatkan diri dalam pengadaan makan bergizi. Di tingkat kecamatan, monggo. Para pihak yang sempat tahu loh, dengar sendiri loh. Anda mau terlibat handle menyediakan makan bergizi, katanya ada potongan 1.000 Rp1.000 setiap porsi. Ini modal-modal apa ini? 10.000 dipotong 1.000 tinggal 9.000. Packingnya 1.500, transportasinya 1.000 sampai anak-anak. Cuma nasi doang, nah dul. Ini piye tuh fakta ini? Ini kenyataannya ini. Ini aku gawe-gawe ini. Ini fakta yang saya dengar. Nah, di Jawa Tengah itu 10.000 itu kelasnya ya cuma wedangan kita di pinggir jalan itu. Kalau orang bilang nasi kucing itu, nasi bandeng sama sambel sedikit itu. Nah, di warung lain, warung bakso, warung soto, apalagi sate, dijamin uang 10.000 segede itu gak ada harganya. Cuma dapat es teh sama parkir 2.000. Nah, soal persiapan makan bergizi ini sekarang ini di tiap kecamatan sudah dibentuk untuk kelompok-kelompok buat masak menyediakan makan bergizi. Nah, tiap kelompok kabarnya ada yang menyediakan buat 3.000 hingga 5.000 anak tiap harinya. Nah, peralatannya kabarnya sih disediakan. Ada yang mau ngedrop untuk alat-alat perlengkapan masak. Dan memang penanganan masak ini kudu steril, sehat. Standarnya itu diawasi pemerintah. Mungkin ada dinas yang diminta ngecek nanti. Memeriksa tentang standar kelayakan dapur. Bagi yang dapat proyek makan bergizi loh. Tapi aku ya ragu-ragu ini. Dengan anggaran 10.000 per porsi ini. Masak piye ini. Lah monggo Ngompolres pada cerita apa yang Ngompolres alami sehingga kita makin tahu bagaimana fakta lapangannya. Apa saja persiapannya? Itu duitnya siapa itu?
tempatnya disediakan atau nyari sendiri, kan belum tahu. Soalnya buat masak ribuan porsi, pasti butuh tempat yang memadai, representatif lah itu. Dan tentu peralatannya ya gede-gede. Kalau tiap hari 3.000 sampai 5.000 porsi loh. Bagi Om Begawan ini, dengan dana 10.000 buat makan di Jawa Tengah, ini saya anggap aja di Jawa Tengah karena Om Begawan tinggal di Jawa Tengah. Sekarang ini berat banget, abot. Harga mie ayam itu yang kelilingan pakai sepeda itu sudah 12.000 kalau nggak salah itu. Nggak pakai minum loh. Ya mungkin di rata-rata mulai 10.000 sampai 12.000 lah. Memang bisa masak banyak, bisa. Harga bisa ditekan, jatuhnya bisa 6.000 sampai 7.000. Itu baru harga makanannya, Bos. Kan masih ada kebutuhan yang lain mesti ditanggung. Mbok kira sisane jadi laba. Selisihnya dianggap keuntungan. Wes toh, nggak usah ngimpi bisa untung segitu. Dijamin stres itu ngurus penyediaan makan bergizi tiap hari. Apalagi menyediakan 3.000 sampai 5.000. Ora untung malah buntung gitu nanti. Itu kira-kira makan bergizi itu pakai minum enggak? Oh, anak dikasih makan tanpa minum keseretan nanti bahaya malah ini. Tapi adanya kabar kalau harga segitu mau dipungut. Bu 500, tahu 500? 500 entah itu 1.000. Nah, kuwi nek menurut Om Begawan, kuwi ketegelen. Tega, ini berarti ini ada yang raja tega ini. Kalau sampai ada potongan satu porsi 500 sampai 1.000 ini. Nah ini kok orang badan gizi ini loh. Ada tuduhan gitu, ngebantahnya beda. Katanya yang mau dipungut itu orang tua. Lu piye toh ini? Suruh membeli wadah makanan sendiri. Lah kok beda yang tak dengar di lapangan ini. Lah saya ini dengarnya kerungune ini bagi yang pengen melu nggarap proyek itu nanti hanya dapat 9.000 gitu. Artinya 10.000 dipotong 1.000 untuk empo itu yang motong siapa ini? Dan ini harus ditelusuri ini pemerintah Prabowo ini. Ini tindakan yang nggak benar tuh, undang-undangnya harus ada, aturannya harus ada, SOP-nya harus ada ini. Harus ada aturannya, kalau enggak itu namanya korupsi. Lah soalnya gini, saiki kan hari libur sekarang ini. Akhir tahun lah, Natal dan Tahun Baru. Gimana orang tua disuruh iuran buat bayar tempat makan bergizi? Atau itu hanya oknum golek-golek nih, mumpung masih sepi kabar, dia gerak duluan. Biar terjadi ombak saling berpendapat tentang hal tersebut. Memang bila lihat satuannya, persatuan, harga 10.000 itu kecil memang. Beda seandainya dikaitkan buat 3.000 anak. Ya per hari memang masih gede tuh, 3.000 kali 10.000 ya sekitar 30 jutaan. Anggarannya itu untuk makan sekali untuk 3.000 anak itu. Itu per hari. Nah cuma segede apapun kebutuhan masak kan gak hanya bahan makanan tok toh. Orang mau bahan mentah tok. Ada gas, ada tenaga kerja, ada distribusi, transportasi, ya toh, listrik dan lain sebagainya. Dan resiko, ada itu kalau usaha itu pasti ada resiko. Resiko itu kalau nggak salah bebannya itu sampai 2,5% sampai 5%. Resiko untuk usaha seperti itu. Karena makanan itu makanan berisiko, bukan bahan yang awet gitu. Ingat loh, duit anggaran 10.000 itu komplit nggosak pengelolane. Artinya profitnya itu diambil dari 10.000 itu. Atau kelompok yang menangani lah, termasuk di dalamnya. Itu di dalamnya itu ya termasuk penyajian, ya honor, upah, uang lelah, atau apapun namanya. Nah seorang teman itu cerita sama saya itu. Ibunya dia itu tinggal di pelosok di daerah Wonogiri sana. Ditawari buat bergabung. Namun emoh tolak. Sebab disuruh masuk tiap hari. Berangkat mulai jam 10 malam, rampungnya 10 pagi. Upah hariannya itu, jangan tahu tuh, 60.000 rupiah. Ya mungkin makanya ikut gitu. Nah kawan saya ini melarang ibunya ikutan. Gak usah lah. Sebab bakalan tiap malam nggak bisa tidur kecuali Sabtu. Lalu bila nerima honor 60.000 kali 30.000
Ya kan paling ya 1,8 juta. Nggak sepadan dengan apa yang dikeluarkan. Tenaga, transportasi, apalagi nggak pernah tidur. Kerja malam sampai pagi nih. Dan itu yang dipakai tenaga loh. Tenaga. Padahal kalau masak itu biasanya kan putri, perempuan. Biasanya tenaganya nggak seperti laki-laki. Seminggu, 2 minggu bisa masih kuat. Tapi sebulan, 2 bulan. Apa nggak ambruk? Fisiknya apa kuat? Belum lagi di keluarga pekerja yang mestinya pagi nyiapin sarapan buat suami sama anak. Gimana itu jadinya itu? Keluarga bisa remuk-remuk. Siapa yang ngurus mereka tiap hari? Tiap pagi. Apa nggak kepiah itu? Kepiah apa itu? Repot. Ini sih informasi yang tak dapat. Bisa jadi di daerah lain beda itu. Hitungannya nggak sama dengan sistem kerja kayak gitu. Nah, apa urusan rumah tangga gak ruwet jadinya kalau seperti itu? Itu baru masalah rumah tangga, belum masalah bayaran, masalah tetek bengek itu macam-macam lah. Nanti ada iuran BPJS dan sebagainya, resiko kesehatan dan sebagainya, ada MOU dan sebagainya, orang ruwet itu bundet. Dan kabar tentang pungutan itu yang Rp1.000 tiap porsi itu, Om Begawan baca dari komentar seseorang yang tertulis di sebuah status teman tuh. Kayaknya nih yang dipasrai ngelola ini, timbang dikelola dewe marai ngeluh, pilih disupkan, diserahkan ke orang lain lah. Ditawarkan ke orang lain dengan melayani 3.000 anak. Nek ambil Rp500 saja, dia cuma jadi makelarnya itu. Dia dapat 1,5 juta tiap hari itu. Itu nggak ngapa-ngapain tuh, dapat 1,5 juta tiap hari. Sebulan bisa 45 juta ini. Wah, ini belanja menteri. Lah pendapatan seorang manajer perusahaan di Solo kalah itu. Dapat segitu ya mungkin kelasnya dokter di daerah itu. Itu kalau mungkutnya Rp500 atau setiap porsi itu. Nah, kalau 1.000 kalau distribusinya buat 5.000 siswa, wah, orang umum loh. Makin gede pendapatannya. Dan ini bisa sambil ongkang-ongkang. Makanya ini harus pengawasan pemerintah harus semakin ketat. Nanti bisa-bisa terus pencucian uang nih. Jadi program makan bergizi berdalih mau menghapus stunting, mau mencerdaskan siswa didik, mau bikin semua anak makin sehat, atau bahkan orang miskin tidak terbebani. Apa bisa tercapai kalau gitu? Dengan gambaran yang tak sampaikan tadi. Anak-anak cuma makan makanan senilai 7.500. Tapi pengusahanya satu hari bisa untung 1,5 juta. Itu nggak adil namanya. Bahaya negara ini. Ya toh? Anda di bulan pertama berjalan lancar, bener lah, lurus lah, jejak. Apa ada jaminan orang yang ngelola proyek ini masih tetap istiqomah? Gak akan aneh-aneh. Tahu ngerti duitnya gede ya, otaknya berputar bagaimana cara mengakali. Gak tergoda melarikan diri atau melarikan duitnya. Belum lagi kebutuhan pengadaan sayur tiap hari. Bagian pengadaan tidak tergoda buat nyari keuntungan juga. Kepala sekolah misalnya, bisa terjadi. Apa kuat iman? Ngelihat tiap hari mobil berlalu lalang. Ngedrop makanan tanpa dia dapat sesuatu. Malah direpotkan. Om Begawan tidak berpikiran jelek lah, tapi ini masyarakat supaya paham, apalagi sekolah, para guru, kepala sekolah, supaya berpikir lebih luas lagi. Tapi kita lihat bagaimana nanti perkembangannya. Semoga lancar-lancar saja, tapi kok ragu. Hati Om Begawan bilangnya lagu. Lah per hari duit yang ngucur berapa coba? Dan akibat dari program ini ada sekelompok kecil pihak-pihak yang diuntungkan. Pihak kecil, pengusaha, makelarnya, itu aja. Apa tidak membuat iri yang lain ini? Beneran semua yang terlibat bisa menjaga diri bersih, tidak terkoda, tidak korupsi. Apa mereka tidak terngiang-ngiang omongannya Presiden Prabowo? Koruptor akan dimaafkan. Enak itu. Ayo korupsi bareng-bareng. Nek konangan ya nanti dikembalikan, tidak dimaafkan. Dikembalikan kan nek konangan. Kalau enggak, nek enggak konangan ya bablas wae duitnya. Enggak konangan kok mau ngaku ya mau nyerahin duit ke negara ya enggak mungkin lah.
Om Begawan sangat berharap ini. Ngomporos yang sempat ngerti, pernah dapat cerita atau bahkan terlibat di proyek makan bergizi ini. Dari Sabang sampai Merauke. Sampaikan di komentar ini. Gimana persiapannya? Nanti akan saya sampaikan kepada masyarakat. Pendapat-pendapat Anda, pendapat panjenengan, terkompilasi dan nanti akan disimpulkan. Seperti apalah penerimaan respon masyarakat terhadap makan bergizi ini. Sebab proyek itu tahun depan tidak ditender loh. Tidak ada penawaran terbuka loh. Aku ya orang ngerti ini maksudnya piye. Dia di tiap wilayah siapa yang dipasrai ini buat mencari rekanan itu atau orang yang siap mengelola itu. Lah hanya saja sudah ada beberapa pihak yang mengaku sudah persiapan. Selain kabar soal pungutan, Kepala Badan Gizi Nasional itu Pak Dadan Hindayana mengatakan sebagian wilayah mungkin tak dapat susu. Waduh. Dikasih aqua gelas itu nanti. Bagi yang tidak bisa disediakan susu akan mendapatkan ganti telur atau daun kelor itu. Kenapa gantinya telur atau daun kelor? Sebagai substitusi protein serta kalsium. Ya kita pahamlah kalau masalah itu. Mencukupi jutaan jiwa yang mau dapat program ini. Harus impor susu tiap hari loh. Bahkan impor sapi juga ini. Jumlahnya menurut perkiraan sampai 3 juta ekor sapi. Tentu bukan hanya ekornya loh yang diimpor. Ya sapi ini semuanya supaya nanti diperas susunya. Dan rencana impor itu alternatifnya masih beragam, masih semrawut, belum jelas. Ada yang mau nyari dari India, ada yang mau dari Australia, ada yang mau dari New Zealand. Itu kena urusan wong duluan itu. Tapi ya ruwet itu nanti. Yang bisa sama-sama kita perkirakan. Program ini bakal ruwet, bakal bundet, bakal semrawut. Bakal menimbulkan rentetan masalah yang tidak berkesudahan. Ini film Om Begawan. Saya tidak suudon. Niatnya mau mencerdaskan anak-anak, mau menghapus stunting, meningkatkan kualitas SDM, justru malah bikin stres banyak pihak. Dari pengelolaannya mungkin rugi, bagi sekolah yang direpotkan, bagi anak-anak yang tidak merasa mendapatkan makanan yang bergizi nantinya. Apa gizinya kalau 7.500? 10.000 udah dipotong. Makan bergizi itu penting bagi semua anak-anak, termasuk bayi atau janin kandungan di ibu hamil. Tapi bahwa semua yang membutuhkan gizi itu dipenuhi segera. Dipenuhi negara. Itu yang tidak Om Begawan sepakatin. Masa apa-apa negara. Ya silahkanlah makan bergizi jalan, tujuannya bagi warga miskin. Bagi orang tidak mampu itu penting. Bagi bayi atau anak-anak dengan sifat stunting itu untuk memperbaiki gizinya. Yang mampu, yang tidak stunting, yang bisa memenuhi gizi sendiri, keluarganya kaya raya, ke sekolah aja naik mobil dan sebagainya. Masa mau dikasih makan seharga 10.000 dipotong. Ya itu tidak usah disubsidi sama negara. Nah ngeyelnya Pak Prabowo menerapkan makan bergizi buat puluhan juta bayi, anak hingga ibu hamil maupun menyusui. Itu tanpa kriteria apapun. Jelas ini menimbulkan masalah. Dari rencana saja sudah tergambar banyak masalah, apalagi nanti prakteknya. Piye lur nek ngono kuwi lho. Kalian ameh nyawang tok apa ameh melu bacaan. Jadi tukang masak, ya. Nah ini aja, mari kita saksikan bersama-sama. Kita tunggu program ngeyelnya Pak Prabowo tentang makan bergizi gratis buat anak-anak. Itu ya, salam Begawan, salam ngompol. Semoga dipahami. Jangan lupa subscribe, share, like, pencet tombol lonceng. Dadah.